Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam perayaan hari ini. Saya lebih suka menyebut hari Minggu itu sebagai perayaan, karena memang kita merayakan sesuatu yang luar biasa di hari Minggu, yaitu merayakan kemenangan. Nah, jadi bukan kemenangan bupati. Ya, bupati sudah dilantik, jadi tidak perlu lagi ada komen ya. Yo, bupati Intomo solana sangat toh, budawang apa tahu si buroro takut olah batal pi. Ya, mari kita nikmati itu. Ya, politik itu seni toh. Ya, seni. Jadi itulah seninya demokrasi. Jadi setelah semuanya usai ada Pak KPU. Setelah semuanya usai ya berarti semuanya telah selesai, tinggal kita menikmati saja. Jadi perayaan hari Minggu adalah perayaan kemenangan, merayakan kemenangan Kristus yang juga telah dianugerahkan menjadi kemenangan kita atau kemenangan orang-orang percaya toh. Apakah kita semua sudah merasa bahwa kita telah menang bersama Kristus? Sudah? Atau masih ada yang ragu-ragu? Makanya ada nyanyian Paskah, ku menang, toh? Ya. Tapi setelah kita nyanyikan lagu itu, akhirnya kalah lagi ketika kita menjalani hidup ini. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus, makanya kita sering disebut sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak dan kemenangan sejati. Tidak ada yang bisa menggugat, tidak ada yang bisa membatalkan. Ya, mui Mahkamah Konstitusi tak ada bisa membatalkan nih. Ya. Karena apa? Yesus hanya sekali mati karena dosa, dan Yesus hanya sekali bangkit untuk hidup yang kekal. Sehingga dengan demikian kita yang telah mati bersama dengan Kristus itu berarti kita telah mati di dalam kematian karena dosa. Batuananna dilaba kamu tu dosa tato? Yakin itu? Yakin kira kata teh? Ragu-ragu kumilah. Ya, bagaimana kita bisa menang kalau masih terus ragu-ragu? Kita harus yakin bahwa kematian karena dosa telah ditanggung oleh Kristus, di mana kematian itu kita terlibat. Nah, ini sekira yang dijelaskan dalam kata baptizo atau baptisan. Baptisan itu dari kata baptizo, artinya ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam apa? Ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam tarande dosa tu mebali ke dikutaniki make baktian supaya ada anarin tegang abang. Ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam setuju air. Dia kata tenggelam doina mama. Nah, tapi bukan maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi baptizo itu artinya diselam atau ditenggelamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jelas toh? Jadi bukan ke dalam air, tetapi ke dalam kematian dan kebangkitan. Nah, itu pengakuan kita. Nah, karena itu kan kita tidak bersoal dengan baptisan, entah itu diselam atau dipercik misari. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh. Jadi dipercik raka, di lamu raka, ditapai raka, digoreng raka. Ya, kadang-kadang itu yang menjadi soal ya. Padahal maknanya itu. Nah, jadi ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus. Nah, kematian Kristus adalah kematian karena dosa, dan kita telah ditenggelamkan ke dalam. Maka dengan demikian, oleh kematian Kristus, kita yang berdosa ini telah ditebus.
tetapi sekaligus pula kita ditenggelamkan ke dalam kebangkitan Kristus. Maka dengan demikian kebangkitan itu telah menjadi bagian kita. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang barang siapa yang percaya kepadaku, tong mereka salah. Ya untuk ke tanya bang kami pasimpuran itu ayat. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah. Ya iya toh. Minda-mindam patongan ala tuo moi namate. Moi na meninggal dunia. Nah makanya disebut sebagai kebangkitan atau kemenangan yang sejati, bahwa saya lupa lagi di Roma pasal berapa, di situ dikatakan baik kematian maupun kehidupan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Laka Tuhan, laka matian. Makanya saya katakan tadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan sejati. Karena dia sekali mati dan sekali bangkit untuk selama-lamanya. Maka dengan demikian ketika kita terus hidup di dalam Kristus, maka kebangkitan itu akan menjadi bagian kita. Nah itu pendahuluan, mana pendahuluan teh? Bisa kalan ulan dohot baku teh sabab mana yang kuinde teh mimbar me elok ke. Ya. Nah baik Bapak Ibu, tema kita untuk hari ini hanya kepada Dia engkau beribadah. Hanya kepada Dia engkau beribadah. Itu dari Lukas 4. Lakomanna puang lamuni menomba. Nah apa yang saya katakan di pendahuluan tadi, mengapa hanya kepada Dia engkau harus beribadah? Karena lan manna ya kalena tu keselamaran. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Keselamatan hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar itu. Tong kata. Karena itu jangan mencari keselamatan lain. Hanya di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang telah mati karena dosa, dan hanya Kristus yang telah bangkit untuk kehidupan yang kekal. Yang mau aku, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, hidup yang dimaksudkan di situ bukan sekedar mena. Kadang-kadang yang kita maksudkan hidup mena. Walaupun orang sudah sekarat, kadang-kadang adikua, oh mati mereka nakua, mena na siapa? Ya, hanya mena na toko man namo. Ya, karena dia masih bernapas dikua apa hidup toh. Tapi hidup yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan. Ya. Karena bukan persoalan mati dalam arti meninggal dunia. Ya. Makanya dikatakan dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena kebangkitan Kristus atau kehidupan di dalam Kristus tidak bisa lagi dibatalkan oleh kematian. Tidak bisa lagi dibatalkan oleh apapun. Kecuali kalau kita sendiri yang membatalkan, karena nah ini yang disampaikan dalam Lukas tadi. Banyak yang batal mempertahankan keselamatan karena ini. Bapak Ibu ingat bahwa iblis itu jago. Nah sangat tahu kedende jago. Dia sangat paham. Jadi dami koi tak na jago tu setan. Ya. Pak budak dulu kamu torotoli nomorin nimbangi deh. Makanya den na cerita rite. Malam melapor tinde setan arek ke malaikat. Mengatakan mau mundur dari jabatan setan. Ya. Nah, mengapa memundur? Karena rupanya sudah pekerjaan setan sudah dirampas oleh manusia. Nakua mi setan nakua na apa palaki pokok te bos. Na nalay nasa makan tolino tu jamangki dari la biras situ ka makan. Biarlah manusia yang jadi iblis, kami jadi manusia. Karena manusia sudah merampas pekerjaan kami, pekerjaan iblis. Jadi pusing duka mati iblis sebab dirampas mo.
cerita itu. Nah, sekali lagi iblis itu luar biasa. Karena dia sangat paham. Bayangkan saja, yo tak dukan nama rawang talo. Ketika dia gagal pada satu hal, dia akan terus berusaha. Di bacaan kita di Lukas tadi, 3 peristiwa yang dilakukan. Iblis sangat paham kumoyamo itu yang paling gampang untuk membuat manusia jatuh, talu. Oh. Nah, makanya tadi di Ulangan 26, ulangan artinya diulang, ditole untuk mengingatkan kepada Israel tentang peristiwa luar biasa yang dilakukan Tuhan untuk mereka. Tetapi ternyata 3 hal yang dibuat oleh iblis dalam Lukas itu yang paling banyak membuat Israel jatuh dalam perjalanan. Pertama dan terutama apa? Soal perut. Oh. Ya menton aku duka toraya naku ya tu baga paling tinggi. Oh, baga paling tinggi. Paling madonna ya mau madonna baga. Baga apa? Ya mau de baga paling madonna itu baga masih sekolah tak enak soal banget toh. Kita masih sekolah itu baga paling jago. Baga tambuk. Oh. Ya mau de baga paling madonna toh apa bahasa Indonesia na tu baga tambuk, bodok perut. Tai tanda bahasa Indonesia. Ya, baga tambuk. Sabayana baga tambuk tu tahu babun. Babun itu susi te dong ke babun ni. Mui sumbing mo ya, mui mbadi kuah. Babun artinya tidak ada rasa malu. Nah, ini yang pertama dan terutama dilakukan oleh iblis. Dia paham Yesus sudah 40 hari tidak makan. Pasti tang di aliu mo tumui batu di beni nang lana kande. Itu pahamnya iblis. Nang lana kande na tulah. Makanya yang pertama dan terutama ditawarkan ini persoalan perut. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Oh. Sabab bisa tongan dukok ina bagai tetambuk tami. Biasa duka tak ada tu siri itale. Oh, Buddha tahu sule menasan lah ko banua mui dia amo sule pamenasan karena apa? Tak apa-apa na putu. Persoalan perut. Tuhan tidak pernah melarang itu. Tetapi jangan sampai itu yang menjadi yang pertama dan terutama. Dan akhirnya kita kehilangan pengharapan. Lalu Yesus menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah. Bahwa keyakinan terhadap firman, keyakinan terhadap kedaulatan Allah akan membuat manusia hidup. Musa arkaya mana dipedia atu roti. Tapi tidak berarti Bapak Ibu bahwa ya naden tang dia ya wang mote Alkitab di tanah ke tanah kena dikande. Tapi maksud Yesus ialah soal keyakinan. Keyakinan terhadap apa yang difirmankan oleh Allah melalui Alkitab, lalu kemudian kita terus berusaha dalam keyakinan itu, kecuali ketu kunambosi. Makanya Rasul Paulus mengatakan nalatongan nora toh. Makanya iman harus diikuti dengan perbuatan. Iman harus diikuti dengan pekerjaan. Bekerja dan terus berharap dengan apa yang dijanjikan Tuhan pasti muampa. Tapi mui umba susi kedobang arina mama haleluya haleluya haleluya. Akhirnya ujung-ujungnya yang didapati adalah halelupa. Bangsa Israel telah diingatkan dalam ulangan tadi. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang mulai dari kitab dari Kejadian. Bagaimana Allah telah mempersiapkan segala sesuatu untuk manusia di Taman Eden, toh paraka kurang. Tidak ada lagi yang kurang. Dan bahkan itu sudah disiapkan Allah sebelum manusia diciptakan. Saya biasa bertanya, kira-kira bagaimana seandainya yang menjadi ciptaan pertama adalah manusia? Kira-kira apa kita bu? Tak tanda apa pokok?
Kalau seandainya manusia yang menjadi ciptaan yang pertama, coba. Kira-kira kita mau bagaimana? Sementara di Kejadian dikatakan bahwa pada waktu itu masih gelap. Gelap gulita lilinan parah apa? Napa mula dipogok? Sedangkan nama sangki kumande, nama te lampu manamang kumiraka kamu kumande. Padahal den tu londe na toraya na ko manetuka atau mamulle menganga mo liang. To, kamane diang kajong itu bobo na menganga mo do. Tapi kan pastilah ketika kita sedang makan lalu kemudian lampu tiba-tiba mati, pasti yang diusahakan dulu apa? Mengusahakan lampu atau lilin. Makanya yang menjadi ciptaan yang pertama pada waktu itu adalah Allah menciptakan terang. Jadi paralu itu terang tahu. Makanya gelap itu diidentikan dengan kehidupan dalam dosa. Pak Buddha tahu pora itu hidup dalam terang le. Buddha tahu ke mati lampu nak, oh syukur alhamdulillah. Baik tos setengah liter ya kapang atau? Nak pora ya tulumingka, lan kamalinan. Dan seterusnya Allah menciptakan segala-galanya, baru kemudian ciptaan terakhir manusia. Dan setelah itu Allah membawa manusia ke dalam Taman Eden, lalu Allah mengatakan kumua inde moe kandi samosomu. Batak na ikualan Alkitab to. Allah mengatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya silakan. Tapi ingat, aku yang menciptakan, aku yang memberi, jangan Anda sewenang-wenang. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa aku terus mengamati seluruh ciptaanku ini. Karena itu jangan engkau makan, karena jika engkau makan kau akan mati. Ya dukate. Tapi kan Buddha tahu tote mo pon mo apa jo kalen ale. To. Painang ta na mosoy. Makanya Buddha tu kan desi pesang pulo-pulo mo dikure sumanga. Ate na mosoy. Mangkak ikuman asarapan ke melambi di alam kulkas dilasui. Kuman dia to terima kasih Tuhan. Tidak habis dimasukkan lagi di kulkas. Makan siang diambil lagi, dipanaskan, doa terima kasih Tuhan. Tidak habis dimasukkan lagi di kulkas. Di kande bongi dia lawa mulam itu kure sumanga apuang. Na koman na mumpung adomai tole-tole tu utuk kisi. Tak emang moga inalako kaleta. Kan? Makanya Alkitab mengajarkan kita cukupkan apa yang ada Pak. Posilasan ni cukupkan saja rempar kadoan lu kecukupi. Ya. Karena ketika kita tidak berusaha mencukupkan apa yang ada pada diri kita, maka disitulah akan terjadi kegelisahan yang berkepanjangan. Toh? Menangalamu kumangki gelisah tamarip pimamma. Karena kita tidak mencukupkan. Muyapan atau mukunduka direken. Apa payu itu sangat bononta mengkomunal dia apa? Biarkan dia. Kamu dia tahu pusing bang asusito. Pusing kambang atau senga. Yang aku sitamu tahu mima dorong apa Pak Pendeta? Inangku aku. Nah kamu ora pusing itu. Saya menikmati kok. Tidak ada yang diganggu. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk diberikan. Tinggal bagaimana kita menikmati itu supaya membawa damai sejahtera. Nah akibatnya kepada Adam dan Hawa toh. Karena mereka tidak menikmati apa yang sudah diberikan. Lamorai paya losong. Nah ini yang saya katakan tadi. Iblis memang hebat. Sedangkan puama Tuhan nagarakan kada. Toh. Indar katom kadalan televisi toh. Yang mengatakan kumua yang na Cina. Susito. Takut karena ini, Israel takut karena ini, bayan atau Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Toh, Tuhan pun tidak ditakuti. Sebab mu ipo matua napake naduka. Oh. Iblis hebat. Tuhan pun dibuatkan kata-kata. Nakua tu iblis nakua, oh salah rangi ko.
Naku ya puang matua naku kande. Nah, bayi taru-taru kok. Kan bisa mana kau tuh iblis. Anda yang salah dengar. Sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan, ketika engkau makan ini, engkau akan sama dengan Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah. Langsung aja metode lona kande. Makanya ketika Allah datang, Adam dan Hawa ditanya, "Ma parimukan di nakoyaka titi ula?" Ula omo. "Ma parimukan di nakoyaka titi ibai netu?" Dalam rumah tangga kan kadang-kadang begitu. Kena ada orang kupubai neko. Oh, tak ada kumadoso to kena tangiko ka. Dan seterusnya kan. Iblis sangat paham. Kebutuhan pokok manusia itu yang menjadi hal yang pertama digunakan oleh iblis. Lalu kemudian kedua apa? Yaitu torotolino biasa. Morebanda itu kedudukan besar. Lalu kemudian iblis mengatakan semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan, kekuasaan juga akan kuberikan jika engkau menyembah aku. Daripada ma ABLT pak, daripada boyo pikir ma kampanye, ini hanya tunduk sedikit saja, iblis akan memberikan. Tapi Yesus katakan no. Iblis belum kehabisan akal. Oh dem pamisa itu biasa madomin tobangan torotolino apa itu? Mo'osi. Ya mo'osi. Biasa ki more banget tuh mo'osi. Lalu kemudian iblis mengatakan, jika engkau menjatuhkan dirimu dari sini ke bawah, lalu Allah akan menyuruh malaikatnya menada engkau dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Orang akan mengatakan manas sajago. Kan makanya banyak orang yang cari panggung supaya orang mengatakan jako mane yari muane tu takalan mangkato susurakana. Masa tak mulan tuduhan ni terong tu matusammu pada to iti anak-anak bengko pada mga poko. Oh iya le. Terjebak dengan nilai manusiawi dan akhirnya dia hancur. Hati-hati. Di sekitar kita banyak hal yang dapat digunakan dipakai oleh iblis. Nah tandeli mau iblis tu kelemahan kami. Oh. Nah itu iblis misalnya membela. Rasul Paulus mengatakan bahwa iblis itu selalu mengelilingi kita seperti singa mengaum-aum kumua masalio nasamangki. Oh. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Itulah tema kita hari ini. Makanya apa yang menjadi pesan? Pertama, kalau kita berangkat dari kitab Ulangan, generasi Israel yang telah sampai ke Kanaan diingatkan lagi, kilalaite. Ingat bagaimana Allah bekerja. Ingat bahwa bagaimana Allah membebaskan kamu, menuntun kamu. Tetapi ternyata nenek moyang kita tidak setia. Minggu yang lalu kan kita membaca kitab apa itu? Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk mengambil Taurat. Lalu kemudian Israel di bawah sedang menyembah patung emas. Dan ketika Musa keluar wajahnya bercahaya, mataku usia. Musa ngapara anak. Ketika Musa keluar kan mereka jadi takut. Jadi maksud Allah menyatakan diri melalui Musa itu untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada kuasa yang dapat digunakan melawan kedaulatan Allah. Muimi garaga mutu bulanin de itu. Sedika ala ko Harun nanti ide emojo ngapola mutandai Harun. Pokoknya kami akan buat seperti ini. Tapi ternyata baru memandang saja wajah Musa di mana kemuliaan Allah dinyatakan, di situ mereka menjadi takut bahwa kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa-kuasa mereka. Makanya generasi Israel diingat kayak kilalai. Kegagalan nenek moyang kita ini. Kan yang lebih banyak membuat Israel jatuh dalam perjalanan apa? Perut toh. Perut. Oh. Mak arang sendiri, mak paropo. Tang dia, mak paropo.
Tangamami pa atollo na ni nampona ma aparopo. To bapak-bapak. Kasih atole. Hai para bolona kinada ora ko pawain ko tang misam pole ma atollo. Maaleng ko mana kanana maning koy moosi. Ingat itu. Karena Tuhan pun juga ketika dia mau menyatakan penghukumannya seorang pun dan tidak ada kuasa lain pun di dunia ini yang dapat menghalangi penghukuman Allah. Karena itu kerjakan keselamatanmu, rawat keselamatanmu, nyatakan kesetiaanmu. Tuhan tidak akan pernah diam. Tapi ya miratokan kadang-kadang kita tidak sabar toh. Tak ada sabara. Maunya kita ketika kita berdoa, ketika kita minta langsung ada. Padahal kita terus mengaku bahwa biarlah kehendak Allah. Nalan patang dia orki ipu tua. Kita yakin saja dan melakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Ndaka itulah dipotuona. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita. Tapi kan kadang-kadang ya, makanya persembahan perpuluhan tadi menjadi penegasan bagi mereka untuk menjadi pernyataan iman mereka sebagai pengakuan. Ini dalam kaitan juga dengan buah bungaran. Bahwa untuk menjadi tanda bahwa kita hanya menyembah kepada Dia yang memberikan kehidupan ini, nyatakan persembahanmu itu. Makanya persembahan biasa disebut sebagai buah-buah iman. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman kami ini tehot bateh Roma 10 kita diingatkan Rasul Paulus. Ya, diingatkan Rasul Paulus betapa banyaknya hal yang kita harus jalani. Tetapi ingat, ketika kita tekun dalam iman, bekerja. Nakualan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah mati. Bekerja dengan iman itu adalah hidup. Maka kerjakanlah kehidupan kita, kerjakanlah tugas dan pekerjaan kita dalam iman. Tuhanlah yang akan menganugerahkan sangat banyak hal yang ditawarkan oleh iblis yang bisa saja membuat kita jatuh. Makanya teruslah dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Yakin bahwa Roh Kudus akan selalu menguatkan kita. Nanglah Buddha. Ya. Karena ya tuna pakai dia tabulituk ada pada diri kita, bukan menggunakan hal lain tetapi diri kita. Matanta bangasia. Oh. Biasa kupokada ya tu kita bapak-bapak aku kutani teh. Kap aku itu ibu. Mata kita ya tu matanta untuk apa? Untuk melihat. Oh. Dosa moyo toke ya tu matanta dipakai mak penunu. Jadi mata itu untuk melihat bukan untuk mengintip. Kalau mata sudah dijadikan sebagai alat untuk mengintip, apa tanggalah ditiro lo di penunu. Oh, hati-hati. Makanya ada sekolah minggu, lagu sekolah minggu toh. Hati-hati gunakan matamu. Oh, tak sian na tiro nak. Nah tutup mata na sangat piang nah. Jadi mata untuk melihat bukan untuk mengintip. Jadi untuk berbuat dosa yang dapat digunakan oleh iblis ada pada diri kita. Karena itu hati-hati. Nah bagaimana supaya kehati-hatian itu diperkenankan Allah menjadi alat kekuasaan Allah pada diri kita. Rawat iman. Sehingga dengan demikian hidup dalam iman, kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan terus dibuatnya menjadi orang-orang yang berkemenangan melawan berbagai kuasa yang dapat menjatuhkan kita, memutuskan kita dari Kristus. Adim toh.